Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Halimah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 3, tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Anak-anak, ayo membaca. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Langkah kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Langkah keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. Dan yang ketujuh adalah bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Anak-anak, kalian sudah paham petunjuk perawatan melati, bukan? Nah, sekarang buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. 1. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. 2. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. 3. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. 4. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. 5. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. 6. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. 7. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. 8.
Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Anak-anak, ayo menulis. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan di buku tugas. Anak-anak, ayo mengamati. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5–8 cm. Dan lebar 2–5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Anak-anak, yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. S terletak setelah 0. S adalah bilangan titik-titik. L terletak setelah angka 2. L adalah bilangan titik-titik. R setelah angka 4. R adalah bilangan titik-titik. I terletak setelah angka 7. I adalah bilangan titik-titik. Dan H terletak setelah angka 9. H adalah bilangan titik-titik. Silahkan kamu tulis jawabanmu di buku tugas. Yuk, sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, yaitu pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, yaitu pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan, yaitu 1, 2. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya 0 tambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan, yaitu 1, 2. Nah, angka matematikanya adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Berapa panjang pohon sirih sekarang? Maka kalimat matematikanya adalah 4 ditambah 7 sama dengan 11. Anak-anak, tentu kalian sudah paham dengan penjumlahan menggunakan garis bilangan tadi, bukan? Nah, sekarang selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. 5 tambah 2 sama dengan 3 tambah 8 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 3 tambah 9 sama dengan. Kerjakan soal-soal ini di buku tugasmu. Anak-anak, ayo mengamati. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Anak-anak, perhatikan motif daun dan bunga yang ada dalam batik Siti. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu suka? Apa yang menarik dari motif yang kamu suka? Warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Mengapa kamu menggunakan warna tersebut? Anak-anak, ayo berkreasi. Mari kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Kerjakan tugas ini dalam buku tugasmu. Anak-anak, lakukan kegiatan ini bersama orang tuamu. Mintalah kepada orang tuamu untuk menunjukkan motif hias tumbuhan pada batik atau tenun lokal yang ada di rumahmu. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu semangat belajar, rajin beribadah, dan membantu orang tua. Banyak kesalahan dari Bu Halimah, untuk itu mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.